balik dong gue. Pas gue mau balik itu, di depan keranjang bayi itu ada ibu-ibu. Terus dia ngomong tuh tiba-tiba, di sini anak saya aman kan? Kata dia gitu. Aman bu? Terus gue berusaha buat mancing obrolan lain. Gue tanya dong, ibu kapan kesini? Bukannya ibu abis melahirkan ya? Terus dia ngomong lagi, anak saya di sini aman kan? Ulang lagi sama dia. Buka aja pintunya, terus ternyata ada yang sholat. Pas gue lihat, udah mau selesai nih, soalnya dia udah tahiyat akhir, udah duduk tahiyat akhir, lagi salam terakhir, pas banget ngadep ke gue. Contoh kayak tahiyat nih terakhir salam, terus senyum gitu. Terus gue mikir, ibu ini udah kelar nih, udahlah gue kasih waktu dulu buat si ibu ini, mungkin mau kena beres-beres dulu. Ternyata pas gue buka pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya ketika dia PKL saat pendidikan menjadi seorang bidan di salah satu rumah sakit yang ada di Karawang. Dan saat praktek itu ya dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor. Jadi di sebelah gue udah ada Kak Zia. Halo Kak. halo Bang Gilang. Akhirnya datang juga ke sini buat nyeritain ini. Kak, ini kejadiannya kapan? Kejadiannya ini tahun 2015. 2015? Terus di rumah sakit yang sama tapi beda tahun, di tahun 2017 Oh, juga. 2 kali? Iya. Oke, dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol di bawah bentar, katanya mau nyeritain di sini ada dua tempat nih, dua lokasi yang berbeda. Iya. Yang dialamin Kak Zia itu di mana aja? Di rumah sakit di Karawang, satu lagi di puskesmas di daerah Bekasi lah ya. Tapi kan banyak ya puskesmas ya. Kita nggak sebut tepatnya di mana ya, nggak boleh. Karena masih banyak teman-teman Kak Zia katanya di sana juga yang masih kerja di sana. Iya. Oke, dan tadi katanya pernah ngalamin satu kejadian yang epic nih waktu lagi praktek. Iya. Boleh di-spill nggak dikit sama sahabat? Spill dikit. Waktu itu ini kejadiannya barengan, nggak sendiri, jadi sama teman-teman. Itu nemuin kejadian di mana kita habis periksa bayi nih, periksa ibu hamil nih, ada bayi dong. Terus selang beberapa jam kita periksa ulang, udah nggak ada bayinya di dalam rahim itu. Baru jadi diperiksa ada harusnya. Sejam kemudian diperiksa udah nggak ada. Udah nggak ada, kosong. Dan katanya perutnya juga udah lembek aja gitu. Beda, jadi pas periksa awal keras seperti ibu hamil, pas periksaan kedua tuh lembek kayak buncit aja gitu, lemak-lemak gitu doang. Kayak di samping kejadian yang itu nih, Kak Zia juga banyak banget yang ngalamin kejadian-kejadian horor ya ketika shift malam tentunya ya. Iya. Banyak banget kejadian horor, mungkin ditahan dulu cerita detailnya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Zia, wajib banget tonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan Kak Zia, langsung kita mulai ya kayak ceritanya. Iya. Jadi mungkin di sini gue ceritain dari awal gue masuk kuliah dulu ya Bang. Oke. Tahun 2014 itu gue masuk ke sebuah stikes di Jakarta Timur. Gue nggak bisa sebutin tempatnya di mananya ya. Nah di tahun itu semester 1 itu kita fokus kuliah. Di semester 2 di tahun 2015 itu baru mulai PKL. Jadi waktu itu PKL pertama gue itu sebenarnya di bidan praktek mandiri. Cuman tuh kejadian horor-horornya itu gue banyak di puskesmas sama di rumah sakit. Nah, tibalah di rumah sakit. Jadi di rumah sakit ini Bang, ini gue di rumah sakit Karawang ya. Rumah sakit Karawang banyak ya. Jadi ini gue 2 kali di situ. Tahun 2015 dan di tahun 2017. Oke. Jadi 2 kali gue praktek di situ. Ini gue jaga di ruang bayi. Oke. Di ruang bayi ini itu di dalamnya itu banyak ruangan lagi.
Ada ruangan bayi yang NICU, ruang bayi kelas 1, ada ruang bayi kelas 2, sama ruang bayi rawat gabung. Oke. Depan ruang rawat gabung ini ada ruang menyusui. Nah, ceritanya waktu itu gue lagi dinas siang. Dinas siang itu kan dari jam 2 sampai jam 9 malam. Nah, ceritanya itu gue lagi mau ngasih susu ke bayi-bayi di situ. Itu udah jam 7. Jadi habis sholat maghrib gue langsung jadwal ngasih susu bayi. Semua gue kasih dari kelas 1, kelas 2 sampai akhirnya di rawat gabung. Di ruang rawat gabung ini emang hawanya beda sedikit Bang dari ruangan yang lain. Lebih pengap, panas rasanya gitu. Padahal sama-sama ber-AC. Tapi beda memang hawanya. Jadi waktu itu udah jam 7-an mau jam 7:30 tuh kayak udah azan-azan ngaji-ngaji Isya kan. Gue lagi ngasih susu terus di ekor mata gue ini kan bisa ngeliat ke ruang menyusui. Itu kayak ada yang duduk. Gue perhatiin dulu kan, gue sambil diem dulu kan buat fokusin nih apa yang gue lihat ya. Terus abis itu gue coba untuk ngeliat langsung nih. Bodo amat mau ada apa kayak gue lihat dulu. Nggak ada apa-apa nih gitu kan. Emang ruangan tuh gelap. Terus gue fokus lagi nyusuin, kasih susu lagi. Bukan gue nyusuin ya Bang. Gue kasih susu lagi. Kok ada lagi nih di ekor mata nih. Langsung lihat lagi nggak ada lagi. Ah udahlah mungkin nih kayak cuman halusinasi kali ya gitu kan ya. Karena ruangan gelap kita jadi berpikir aneh-aneh soal ruang gelap itu. Nah ceritanya udah keesokan harinya gue masuk malam, shift malam. Biasanya kalau ngasih susu itu ke anak bayi itu jadwalnya kayak 2-3 jam sekali. Nah itu ceritanya gue kedapetan ngasih susu bayi itu jam 10 atau jam 10:30. Oke. Karena ini bayi kan banyak Bang, pasti lama dong. Dari kelas 1 sampai ke rawat gabung aja total bayi mungkin ada 50 bayi. Artinya pas gue sampai di ruang rawat gabung itu udah jam 11-an dong. Masih satu-satu. Karena ada yang harus sambil dikasih pelan-pelan, ada yang dikasih dot aja tahan pakai bantal gitu kan. Nah, di ruang rawat gabung ini gue lebih fokus karena memang kesini bermacam-macam kasus. Nah, ceritanya gue sambil ngasih susu, gue ngerasa posisi ruang rawat gabung tuh dalam itu kan di sini bayi, di belakang gue bayi, terus pojokan bayi, seberangnya pintu kan. Jadi kayak hampir seputaran dalam ruangan tuh bayi semua. Gue ngerasa kan dikelilingin bayi. Tapi kok rasanya ada yang aneh nih ya di bagian belakang gue gitu. Itu jendela kan. Dia kan kacanya ada ini lagi Bang, kayak kaca film apa tuh yang biar kalau dari luar tuh nggak kelihatan gitu di dalam. Tapi kalau di dalam masih kelihatan sedikit gitu kan. Pas gue nengok itu ada kayak bayangan orang. Tapi anehnya bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari orang normal. Oke. Jadi kan emang ruangan itu kan tinggi ya. Itu bayangannya tuh palanya tuh udah deket atas gitu. Sampai gue mikir, ini bayangan orang apa gimana ya? Apa pantulan dari lampu ke arah kaca gitu? Jadi, pantul. Jadi lebih gede gitu. Bisa gitu kan maksudnya. Tapi ini bentuk bayangannya itu solid, jadi jelas kayak orang nempel ke jendela. Pas gue perhatiin terus, tiba-tiba dia manggil Neng gitu kan ya. Gue langsung teralihkan fokusnya. Pikir gue ada bidan senior gue di situ yang manggil. Karena mungkin gue udah kelamaan kali di ruang rawat gabung ini. Pas gue lihat lagi, kok nggak ada. Jadi gue belum nyautin nih yang panggilan yang tadi. Karena gue mikir, kalau dalam ruang bayi gue, iya teh gitu kan ya. Apa nggak tuh pada nangis bayi-bayi kan. Keluar dulu gue. Baru samperin ke ruang jaga bidan. Iya teh kenapa gitu kan ya. Hah kenapa apaan Neng gitu kan ya. Situ ada bidan jaganya kan. Lagi ngedata-data gitu. Terus gue bilang aja, tadi bukannya teteh manggil? Enggak gitu kan ya. Oh yaudah teh. Ya. Kenapa emang Neng nggak ada teh gitu kan ya. Udah gue keluar lagi, balik lagi ke ruangan itu buat lihat lagi ada lagi nggak sih. Terus keponya gue intip dari celah-celah kaca yang di bawah itu, gue intip. Itu tuh kalau kelihatannya tuh cuma kayak rumput-rumput tinggi. Kalaupun tadi memang ada orang, harusnya kalau di jalan kan kedengeran ya langkah kaki gitu. Ini nggak ada. Dapat gue udah cek aja. Namanya rumah sakit gitu kan ya. Kalau nggak ada kayak gitu kayaknya agak aneh gitu. Nah ceritanya udah keesokan harinya shift malam lagi, nggak ada apa-apa. Terus dapat libur 2 hari, masuk lagi shift pagi kan, jam 8-an.
pas mau pertukaran shift, ada pasien masuk. Pasien ini mau melahirkan. Terus pasien ini masuk ke ruang bersalin, karena gue mikir gue mau pulang, udahlah ya, gue nggak mau tahu gitu kan ya. Besok juga ketemu gitu kan ya. Pas udah besokannya, gue masuk shift siang, gue masih jaga di ruang anak. Kalau ruang anak itu sebenarnya nyambung sama ruang bersalin. Jadi kayak ada pintu penghubungnya dari ruang bersalin, ada pintu lagi buat ke ruang anak. Nah ceritanya waktu itu gue nggak ngefokusin soal kemarin ada pasien itu. Gue cuma fokus ke anak-anak yang di ruang anak. Terus gue ada pasien baru, maksudnya anak-anak yang baru lahir. Gue lihat lah, ini kayaknya yang kemarin nih, maksudnya yang lahir kemarin. Pas gue lihat tanggal dan jamnya nggak jauhan banget sama gue lihat pasien itu masuk. Kita tuh biasanya kalau pasien bayi itu kita bener-bener kayak gantiin popoknya, kasih susu, terus kalau nangis ditenangin. Ceritanya bayi ini nangis mulu. Sampai akhirnya gue cekin dong popoknya ini kenapa sih? Apakah dia pipis, apakah dia pup gitu kan. Tapi enggak. Apa dia haus ya? Gue kasih susu lagi dong, padahal udah dikasih susu tadi jadwalnya. Kasih lagi, masih nangis. Yaudah deh, tinggalin aja. Emang mungkin karena dia baru lahir masih bingung dengan biasanya kan dalam rahim, tiba-tiba terpisah sama ibunya di ruang rawat buat ibunya sendiri, bayinya di ruang bayi, mungkin kan lebih ini ya ikatannya gitu loh bang. Jadi dia nggak tenang nih anaknya, udah gue tinggalin aja. Terus gue dengerin masih nangis lagi, balik dong gue. Pas gue bawa balik itu, di depan keranjang bayi itu ada ibu-ibu. Pikir gue, oh nih ibunya kali ya. Soalnya tadinya gue tinggal ke ruang jaga. Karena ruang anak itu hening, pasti kedengeran nangis, kedengeran. Terus pas gue balik gue liat ada ibu-ibu, oh nih ibunya kali ya. Soalnya si anaknya tenang. Cuma si ibu ini emang dia kayak terlalu nunduk ke dalam keranjang, jadi emang ngelihat setiap detail wajah anaknya kali ya. Namanya ibu baru kan diliatin anaknya. Cuma gue ngeliat mukanya sih bang. Di situ gue fokus lebih ke ada ibunya nih. Yaudah deh gue yang lain nih gue kerjain nih sambil nunggu si ibu ini. Gue megang-megang pasien yang bayi-bayi yang lain dong sambil ngecek-ngecek. Terus dia ngomong tuh tiba-tiba, di sini anak saya aman kan, kata dia gitu. Oh ngajak ngomong gue ya. Terus gue mikir kalau ngajak ngomong bayinya kan nggak mungkin ya. Iya. Soalnya situ cuma ada gue sama dia, sama ibu itu. Oh iya bu, kenapa? Di sini anak saya aman kan, kata dia gitu. Aman bu. Terus gue berusaha buat mancing obrolan lain. Gue tanya dong, ibu kapan kesini? Bukannya ibu abis melahirkan ya? Terus dia ngomong lagi, anak saya di sini aman kan? Ulang lagi sama dia. Iya bu, aman. Tenang aja bu, di sini semua bidannya ngerawat anak ibu seperti anak sendiri, disayang gitu kan. Terus karena di situ tiba-tiba ada yang manggil Neng gitu lagi kan. Terus gue langsung kayak nyamperin suara, iya teh gitu kan ya. Nggak ada suara. Maksudnya nggak ada yang nyautin lagi. Balik lagi dong ke dalam ruangan. Udah nggak ada. Terus gue pikir, loh kapan keluarnya? Di sini pintu cuma di sini yang gue lewatin doang. Akhirnya yaudah dong penasaran. Gue samperin lah gitu bayi ini. Gue lihat dong. Kan gue baru ngeliat cuman lahir jam berapa. Belum lihat sedetail itu. Kayak mungkin diagnosanya bayi ini kenapa. Kan ada tuh bang lengkap di kertas identitas si bayi. Ternyata pas gue diagnosa di paling bawah itu pasien ibunya meninggal. Oh. Karena darah tinggi, kejang-kejang. Jadi pas dateng itu mungkin si ibu ini di jalan udah kejang-kejang. Pas baru masuk rumah sakit. Oh ibunya meninggal ternyata. Meninggal langsung. Di situ gue kayak, loh tadi siapa ya gitu kan ya. Kayak lebih ke kaget terus mikir, tadi ibunya nanya gitu kan ya, di sini anak saya aman gak ya gitu kan ya. Langsung gue di situ langsung lari ke ruang jaga bidan, langsung cerita gue, kata bidan senior gue, udah nih nggak apa-apa itu mah biasa di sini. Oh gitu. Di situ tuh kan rumah sakit yang lumayan ini ya bang, banyak kasus-kasus karena rumah sakit udah rujukan terakhir. Jadi pasien meninggal situ setiap hari itu udah biasa. Oke. Nah jadi pas gue bilang tadi ada kayak ibu-ibu gitu kan ya depan keranjang bayi yang baru masuk itu, dibilang bayi nyonya bukan? Iya teh. Iya kemarin
nggak ketolong katanya gitu. Oh gitu teh. Di situ tangan gue dingin banget. Tapi mau gimana lagi ya? Kan gue masih beberapa minggu lagi PKL. Jadi lebih ke ya udah. Si ibunya kan cuma nanya tuh. Percakapan kita kan cuma nanya di sini bayi saya aman apa enggak gitu kan ya. Mungkin dia mau mastiin doang kali ya. Ini anaknya aman apa enggak. Ya udah tuh. Ceritanya udah pergantian ruangan. Gue jaga di ruang IGD kebidanan. Kita tuh setiap minggu rolling bang. Jadi minggu pertama itu gue dapet di ruang anak. Minggu kedua gue di IGD kebidanan. Tapi shiftnya kebanyakan seringnya pagi ya? Kita shiftnya itu 2 hari pagi, 2 hari siang, 2 hari malam. Jadi seminggu itu dapat terus. Ya. Nanti abis malam ada lepas libur namanya. Jadi libur 2 hari. Oke. Dapat di IGD kebidanan. Gue kan lagi mau nganter pasien dari IGD kebidanan untuk ke ruang bersalin. Rumah sakitnya gede banget bang. Jadi dari ruang IGD kebidanan ke ruang bersalin ini lewatin lorong panjang banget. Bahkan dulu kalau gue mau cepet-cepet aja gue sampai harus lari. Sebesar itu rumah sakitnya. Setelah itu jam 11 malam pasien itu masuk, gue lagi jaga malam. Gue dorong lah ke ruang IGD kebidanan. Ke ruang bersalin dari IGD kebidanan. Itu pasien itu berdua suaminya, tapi suaminya lagi ke ruang administrasi buat ngurus-ngurus dulu. Baru masuk kan dari IGD. Akhirnya gue bawa ke ruang bersalin. Sepanjang jalan itu sih gak ada masalah ya. Tapi emang sepi banget namanya udah jam 11 malam. Paling ada keluarga pasien yang kayak gelar karpet, tiduran. Tapi itu nggak di jalan yang gue lewatin. Cerita udah hantar, gue balik lagi kan. Pas gue dari ruang bersalin ke ruang IGD, itu tengah-tengah itu ada ruang operasi. Tapi itu cuma lewatin pintunya aja ya bang, pintu dari luarnya. Nah di depan ruang operasi itu ada kursi. Jadi buat duduk lah kalau seandainya ada keluarga pasien yang nungguin. Kalau pasiennya habis operasi kan dibawa keluar kan bisa nungguin di depan tuh duduk. Pas gue lewat, ada bapak-bapak duduk. Tenang nih, yang tadinya perasaannya takut lewat jalan itu sepi banget, lebih ke tenang. Jalan, si kakek ini nunduk gitu kan ya. Pikir gue, tidur kali ya. Tidur duduk gitu. Pas lewat, misi pak. Tau-tau dia berdiri bang. Gue langsung diem dong. Bapak-bapak itu jalan di depan gue, jalan. Ya udah gue ikutin dong. Biar barengan, terus dia buka pintu mau masuk ke IGD. Terus nggak lama gue dong ikut masuk juga. Nah pas masuk itu ada perawat di samping pintu itu juga, tapi di bagian dalam. Langsung gue nanya dong, tadi ngeliat bapak-bapak nggak masuk? Soalnya pas gue buka pintu juga, kan langsung plong tuh ruang IGD. Kok nggak kelihatan bapak-bapak itu? Harusnya masih kelihatan dong, kan baru masuk. Nggak ada, baru Neng masuk gitu kan. Oh yaudah. Terus gue inget-inget lagi, bapak-bapak yang gue lihat itu dia kayak pakaian ruang operasi. Iya. Ruang, tapi bukan pasien ya, bang, tapi sebagai kayak tenaga medisnya. Terus besokannya pagi masih dari dinas malam ke pagi itu kan sebelum tukaran shift itu jam 7-an kita mulai kumpul tuh ke ruangan masing-masing. Nah di situ senior gue minta tolong anterin berkas ke ruang operasi. Gue ke ruang operasi. Ketemu dong sama beberapa dokter koas, sama staf-staf di situ juga. Ceritanya mereka lagi ada yang ngumpul nih, cerita-cerita gitu kan ya. Gue lagi ngasih berkas sambil nguping nih, soalnya tiba-tiba ada cerita yang gue kenal gitu. Dia bilang, ngelihat sosok itu deh, bapak-bapak gitu kan ya, kayak baju ruang operasi. Langsung dong, kayak kepo nih. Terus akhirnya ya udah yang berawal dari nguping jadi nimbrung. Ngobrol terus nanya, kenapa kak gitu kan ya. Iya deh itu si waktu itu dokter koasnya siapa namanya, Kak Andre lah contoh. Kak Andre tuh ngeliat si itu katanya lihat sosok bapak-bapak pakai baju ruang operasi gitu kan ya. Beneran kak, saya juga lihat gitu. Jadi kita kayak cerita-cerita, ternyata emang sosok itu nggak sekali 2 kali dilihat sama orang situ gitu. Ternyata itu pas kita udah tahu ceritanya, beliau itu dulu dokter di ruang operasi, meninggal dalam keadaan capean. Oh gitu. Jadi nggak tahu dah kenapa itu ada sosok yang niruin gitu. Cuma nggak mengganggu, lebih ke terduduk di tempat yang gue lihat itu kan depan ruang operasi. Nah kalau yang dokter koas ini lihat di dalam ruangan lagi berdiri,
kayak melakukan aktivitas juga pernah, ada yang lihat ngasih apa? Kayak ngasih berkas gitu si dokter ini, tapi lebih ke apa ya? Kok bisa si sosok ini niruin aktivitas dokter ini gitu. Iya, beraktivitas layaknya dia masih hidup. Gitu. Dan orang-orang baru kayak gue yang PKL gitu kan kita nggak tahu ya Bang kalau seandainya nggak diceritain. Jadi ngiranya itu dokter aja gitu. Nah itu paling. Terus juga waktu itu gue ini di luar rumah sakit sih. Tapi masih di kawasan rumah sakit. Ceritanya waktu itu selesai PKL dinas siang, jam 9 udah beres. Di situ kita kalau mau pulang tuh kan kita tungguan dulu sama teman-teman yang jaga di ruang lain. Hari itu gue lagi datang bulan. Terus teman yang barengan gue juga lagi datang bulan. Kita berdua sama-sama datang bulan, nungguin teman-teman yang lain tuh masih entar dulu deh, mau jajan dulu, mau ini dulu. Lama, kita udah seharian aktivitas tuh capek, pengen cepet-cepet sampai rumah gitu kan ya. Akhirnya nekat lah berdua pulang. Rumah sakit ini ke tempat gue ngekos, itu ngelewatin kayak rumah-rumah warga. Jadi ngelewat jalan buntu lah, bukan jalan buntu, jalan motong. Jadi lewat belakang rumah sakit, itu ngelewatin rumah warga. Itu di kanan ini rumah warga, sebelah kiri ini kayak rawa-rawa gitu Bang. Jadi kita setiap hari lewat di situ. Oke. Ceritanya hari itu kita pulang berdua doang, malam itu. Biasanya rame. Karena masih jam 9 kan, setengah 10 kan masih ramai tuh ibu-ibu duduk di depan. Ini tumben sepi. Yang gue lihat cuma ada satu mbak-mbak. Kita karena di daerah Karawang ibu teteh ya. Teteh. Dia diri di depan pintu rumahnya. Tapi pintu rumahnya itu pakai ini hordeng, kain hordeng. Itu dia kayak kepalanya itu kayak masuk ke dalam gitu loh, kayak lagi ngelongok ke dalam. Tapi badan masih di luar. Terus ya udahlah kita kan mau cepet-cepet pulang, kita cuma bilang misi teh lewat dong. Di situ gue langsung kayak sambil ngeliat ke sekitar, kok sepi banget tumben, biasanya masih rame. Gue ngeliat ke kiri kan tuh rawa-rawa, ada pohon pisang di situ. Gue liat kayak ada kain buat nutup pisang kali ya, mungkin buat nutupin biar nggak dimakan kelelawar atau apa, pikiran gue di situ. Soalnya kayak ada gumpalan kain putih di pohon pisang. Pas gue di jalan berdua sama teman gue tiba-tiba gitu. Wah langsung temen gue langsung nengok dong ke belakang. Nengok, gue juga ikut nengok. Berarti bukan gue doang yang denger, sama-sama denger gitu kan. Kita nengok ke belakang, ada apaan tuh gitu kan ya. Pas kita lihat lagi ke belakang, itu nggak ada si teteh-teteh yang kita lihat tadi. Hordeng kalau itu kan hitungan detik ya Bang, kita denger langsung nengok dong, cepet. Itu kalau hordeng itu emang ada orang yang masuk awalnya, pasti tuh agak gerak-gerak dikit dong. Bener. Ini enggak sama sekali, benar-benar kayak yang enggak kena angin, enggak ada orang masuk, enggak ada gerakin gitu. Itu di situ temen gue langsung takut dong, gemeteran, pengen lari. Karena gue nggak mau sampai kita lari secara brutal ya, ntar takutnya jatuh, sandung apa segala macam. Gue tahan, gue pegangin, yuk jalan pelan-pelan. Itu suara ketawaan itu masih ada sampai kita nemuin orang lain. Jadi ketawa tuh, dari yang kenceng sampai yang pelan. Sepanjang jalan tuh gue bilang, oh tenang. Sampai akhirnya udah ada kali 50 meter dari situ, itu suara ngikutin terus Bang. Itu dari mananya nggak tahu ya? Nggak tahu, masih belum tahu suara ketawa itu dari mana. Soalnya si teteh-teteh yang tadi kita lihat itu udah nggak ada di situ. Terus juga nggak ada kepalanya kita lihat, kayak masuk ke dalam. Terus ketemulah ada bapak-bapak mau ngeronda, baru deh suara itu hilang. Mau kemana Neng? Baru pulang ya, gitu kan? Baru pulang dinas ya? Iya Pak. Dari situ baru tenang. Udah pulang. Di situ pertama kalinya tuh yang ngeliatnya tuh barengan, maksudnya ngalaminnya barengan. Biasanya kan sendiri-sendiri nih, kalau nggak gue doang, temen gue gitu. Terus kalau yang ini teman gue sih Bang ngeliat. Jadi waktu lagi bantu proses persalinan, itu kan kita ramean tuh. Biasanya kan di rumah sakit ada koas, ada mahasiswa kebidanan yang PKL gitu kan. Itu pada ini dong kumpul kalau lagi ada tindakan gitu kan ya, buat belajar sekalian. Nah ceritanya di situ temen gue itu dia lupa kalau dia tuh sebenarnya dinas sendiri di ruangan itu. Jadi contoh hari Selasa dinas siang itu ada 5 orang, tapi 5 orang ini kan dibagi dipecah. Ada yang di ruang kebidanan, IGD kebidanan 2 orang. Nah dia kebagian sendiri.
hari itu di ruang bersalin. Oke. Di ruang bersalin, Dina siang sendiri. Dia lupa kalau dia tuh nggak ada partnernya hari itu. Karena kita di situ kalau PKL tuh pakai seragamnya putih-putih, kita kadang suka kekeco, dikira perawat. Karena ya udah nggak apa-apa deh, namanya juga masih mahasiswi kan, seragamnya putih-putih. Temen gue lagi bantu persalinan nih, lagi fokus. Kok di dekat wastafel itu dilihat ada putih-putih berdiri. Dipikirnya dia, karena dia kan nggak langsung lihat, dipikir dia oh temen gue kali ya gitu kan, lagi cuci tangan. Udah abis itu dia lihat lagi, oh nggak ada. Udah dong bantu lagi. Terus udah selesai bayi itu lahir, kan ari-ari itu kan kita kan kasih ke keluarga ibunya. Iya, betul. Pas gue lagi itu, teman gue kan ceritain pas dia lagi ngambil ari-ari itu dikantongin, masukin dalam kendi, itu langsung dipanggil keluarga si pasien gitu kan, suami ibu A gitu kan ya. Oh iya mbak gitu kan ya. Oh ya pak, ini tolong ari-arinya dicuci dulu ya sebelum mau dikubur atau diapain kan terserah ya. Kadang kan ada beberapa kepercayaan yang dimakamin, dikasih lampu, ada yang dibuang. Ya, terserah lah, itu udah lepas tangan. Nah, cerita di situ udah selesai, teman gue lagi beres-beresin si ibu, kayak udah ngebantuin pakein kayak pembalut nifas, rapihin bajunya yang mungkin tadi habis keringet-keringet. Si bapak itu datang lagi, bilang, loh mbak di sini, gitu kan ya. Loh tadi kayaknya ada itu deh, yang ngambil itu saya, ari-ari saya anak saya gitu kan ya. Enggak pas saya dari tadi di sini, jadi di bawah. Tapi entah kenapa pas dicari-cari lagi ketemu, ternyata ditaruh di dalam kamar mandi di pojokan. Pas dicari tahu, terus udah mati teman gue situ, jangan-jangan yang putih-putih tadi itu apa ya? Karena itu kan ruangan itu kan darah, lagi proses persalinan, sensitif dong bang sama hal-hal yang kayak gitu. Temen gue langsung mikir kan, aduh jangan-jangan tadi mungkin udah dipantau kali nih, mau diambil, mau dibawa tuh hari-hari. Gila, maling lu. Iya, maling hari-hari. Ngeniru temen gue, jadi dikiranya dia, padahal dia masih sibuk di si ibunya gitu. Paling sisanya nanti di puskesmas kali ya bang, cerita-cerita horor gue. Nah, waktu itu gue PKL di puskesmas itu tahun 2016. Oke. Puskesmas di daerah Bekasi. Puskesmasnya itu kecamatan, jadi kita bisa nomor persalinan di situ. Kalau kelurahan dia nggak bisa, jadi cuma di kecamatan. Kalau dari bangunan puskesmas itu udah tua. Emang saat gue mau PKL gitu tuh mereka lagi mau akreditasi buat berubah jadi rumah sakit. Oh gitu. Jadi memang lagi berantakan, terus juga nggak terawat ya, karena fokus mau akreditasi. Nah, kalau Dina bangunan ini pas dari depan, ini pintu mau masuk ke puskesmas, sebelah kanan pojok itu UGD. Kalau kita udah masuk, biasa sebelah kiri tempat pendaftaran, sebelah kanan itu ada apotik. Di sebelah apotik ada ruang KIA, ruang kesehatan ibu anak. Terus sebelah lagi langsung UGD. Jadi kalau dari dalam kita juga bisa ke UGD. Di luar pun juga ada pintu buat kalau ada yang langsung ke UGD bisa gitu kan. Nah, masuk lagi ke dalam, itu ada taman di tengah-tengahnya. Kayak dia kotak gitu sih. Sebelah kanan ini ruang nifas, sebelah kiri ruang bersalin, terus sebelah kiri ruang jaga bidan. Oh, berarti lumayan gede deh untuk puskesmas. Gede, 2 lantai. Seberangnya itu ada ruang vaksin, ruang imunisasi, ada ruang alat-alat kesehatan. Kayak logistik lah gitu. Nah, di ujung, di belakang ruang jaga bidan itu musola. Nah, ceritanya hari itu gue dinas 24 jam di puskesmas. Kita kalau di puskesmas tuh benar-benar 1 hari full, dari pagi ketemu pagi. Oke. Nah, hari itu jam operasional buat puskesmas udah selesai nih. Kan puskesmas biasa sampai jam 2 kan. Ada pasien masuk, ternyata udah datang pembukaan lengkap, udah mau lahiran. Itu kayak gitu tetap dilayanin ya walaupun udah nggak ini ya? Iya. Walaupun udah nggak buka lagi apa gimana gitu? Jadi kalau puskesmas itu bang, dia itu untuk pelayanan untuk berobat itu
stop di jam 2. Tapi untuk nolong persalinan, untuk yang gawat darurat kayak tadi contoh itu 24 nenek jam. itu 24 jam. Oke. Makanya harus ada orang yang standby di depan, kayak di ruang pendaftaran tuh kayak security atau siapa harus ada di situ. Oke. Jadi bisa manggil kita yang di ruang jaga kan. Setelah itu, ada pasien tuh kan. Langsung kita rapi-rapi. Terus si ibu ini langsung dibawa ke ruang bersalin di sebelah ruang nifas. Nah, di situ langsung dong di ruang nifas itu sama ruang bersalin tuh ada pintu penyambung lagi Bang. Jadi gue cukup lewat pintu tuh doang, nggak usah keluar. Langsung ke ruang bersalin, bantu persalinan secepat itu kan karena udah lengkap. Ternyata pas udah lahir si ibu ini perdarahan hebat. Oke. Karena memang datangnya kan si ibu ini belum sempat diobservasi ya. Kayak ditensi itu baru sebentar. Gak lama langsung ngeden lahiran. Setelah lahir setengah jam, si ibu ini perdarahan banyak. Akhirnya si bayi itu ditinggal di puskesmas. Si ibu dirujuk ke rumah sakit besar bareng sama temen gue yang bareng gue waktu itu berdua. Buat nemenin bidannya juga kan. Pakai ambulan mereka ke rumah sakit itu. Di situ jadi di ruangan nifas itu cuman gue sama bayi itu doang berdua. Terus di situ mikir kasian banget sih kamu nak gitu kan ya. Baru juga lahir ibunya langsung dibawa ke rumah sakit ditinggal gitu kan. Terus ada yang ngetok tuh ruang nifas, terus buka, assalamualaikum. Oh iya ibu siapa? Iya saya saudaranya itu ibu yang tadi lahiran. Oh iya silakan masuk bu gitu kan. Ternyata emang ada keluarganya ditelepon buat nungguin si bayi. Karena kan ibunya kan di rumah sakit, si bayinya di puskesmas. Jadi buat nemenin. Nah ceritanya itu malam kan udah jam 12-an tuh. Temen gue masih di rumah sakit. Gue WA kan lu belum balik. Iya nih si ibunya lagi ditanganin dulu. Soalnya perdarahannya hebat. Si ibu sempat gak sadar-sadar jalan. Oh yaudah. Terus si bayi nangis lagi dong. Gue mikir nih mungkin karena ibunya gak ada nih nangis. Gue kasih susu gak mau. Gue cek popoknya gak kenapa-napa. Gue minta tolong dong sama si keluarga pasien ini. Bu mau gendong gak? Gitu kan ya. Soalnya di situ gue sebenarnya udah capek bang, mau gendong-gendong bayi lagi tuh gue udah capek. Maksudnya mumpung ada keluarga pasien ya, keluarga pasien aja yang gue minta tolong. Si ibu tuh ngomong gini, enggak deh mbak, nggak apa-apa, mbak aja, mbak saya ini dulu ya keluar ya. Oh yaudah bu, terus keluar. Akhirnya gue nenang-nenangin kan, nggak gue gendong, gue tepuk-tepuk aja. Terus nggak lama depan ruang nifas itu berisik-berisik lagi tuh, kayak orang rame. Ada yang duduk lah, kedengeran kayak ada yang lari-lari lah, anak kecil. Di depan ruang nifas itu ada tempat duduk. Itu kalau dari dalam kelihatan ada bayangan orang lagi duduk sambil ngerokok. Oke. Gue mikir, keluarga pasien kali ya pada datang semua. Karena kan ibunya pergi ke rumah sakit sama bapaknya juga kan. Oh mungkin disuruh tungguin kali ya. Terus rame-rame, ada suara percakapan bapak-bapak gitu kan ya. Gue keluar gitu kan ya. Mau minta tolong soalnya asapnya kecium sampai dalam. Oke. Ini kan ada bayi. Keluar dong menegor niatnya. Pas gue buka pintu, kosong. Angin kenceng banget kayak nggak ada orang. Maksud gue, ke depan kali ya. Masih positive thinking. Akhirnya gue ke depan dekat ruang tunggu yang ada ruang pendaftaran. Terus itu kosong. Kemana ya? Pada ke depan lagi kali keluar puskesmas ya. Sampai gue keluar nggak ada siapa-siapa bang. Dan pagar itu ketutup. Terus gue, balik lagi deh. Takutnya bayi tinggal sendirian kan. Pas lihat bayinya masih tidur, udah gue lapor ke kakak senior gue. Gue ketok pintunya, kak. Terus keluar, kenapa dia ada pasien? Kayaknya tadi ada keluarga pasien kak kesini. Ayo kak, temenin yuk ngeliat cari. Soalnya tadi rame-rame depan ruangan, tapi pas keluar gak ada. Oh yaudah. Ikut nyari berdua tuh. Sampai kelilingin puskesmas. Masih di lantai 1 sih. Gak ada, dan ruangan gelap, ruang pendaftaran juga gak ada siapa-siapa. Karena kan supirnya lagi nganter pasien dong ke rumah sakit. Kosong. Udah tuh, kita balik lagi, kata senior gue, udah, kamu tungguin aja bayinya. Terus kakak senior gue masuk ke ruang jaga kan. Gak lama, jam 1-an tuh teman gue balik. Terus dia bilang, aduh capek banget hari ini. Gitu kan ya. Yaudah lu istirahat gitu kan ya. Dia tidur, ganti-gantian kita karena ada pasien bayi kan. Harus tetap melek salah satu. Ceritanya itu situ gue ngantuk banget tapi gue nggak mau tidur di ruang nifas. Ngide lah gue. Tidur kali ya di ruang musola. Ke musola itu di ujung itu kan, ujung deket ruang jaga bidan. Iya. Gue keluar jalan,
belok kan masih lorong tuh, gelap. Gue liat kok di musola ada sendal nih depan. Oh, si ibu itu kali yang tadi itu keluarga pasien. Kan tadi bilangnya mau keluar. Iya. Dan gue belum nemuin si ibu itu. Oh, mungkin lagi di dalam musola kali ya. Niat gue, aku mau tidur di sini, udahlah buka aja pintunya. Terus ternyata ada yang sholat. Posisi si musola ini dalam itu kecil bang ruangannya. Jadi ibu itu sholat di tengah-tengah. Oh. Kalau gue mau tiduran, gue nggak bisa, harus nunggu ibu ini geser dulu. Tapi ibu ini udah sholatnya tuh udah mau selesai. Masa iya gue nginin dia kan, ngode-ngodein buat minggir kan nggak mungkin. Itu masih depan musola. Pas gue lihat, oh udah mau selesai nih, soalnya dia udah tahiyat akhir, udah duduk tahiyat akhir, lagi salam terakhir, pas banget ngadep ke gue. Contoh kayak tahiyatnya terakhir salam, terus senyum gitu. Karena gue disenyumin, gue senyumin balik dong, gitu kan. Terus gue mikir, ibu ini udah kelar nih. Udahlah gue kasih waktu dulu buat si ibu ini, mungkin mau kena, beres-beres dulu. Duduklah gue masih di lorong itu ada kursi, gue duduk di situ nungguin. Kok ini lama ya si ibunya? Apa sholawat dulu, pada berdoa dulu, ya udahlah diemin dulu. Terus sampai akhirnya gue main HP tuh. Udah, kayaknya gue main HP udah lama nih. Lihat lagi, udah keluar-keluar. Wah tidur kali di dalam musola kali ya si ibu ini. Ya tau gitu mah mending tadi langsung masuk gitu kan ya. Ternyata pas gue buka pintu, kosong. Gak ada siapa-siapa, lampunya mati. Terus gue inget-inget lagi kan. Ini tadi beneran gak sih gue, apa gue ngayal ya? Atau langsung, gue gak mikir panjang, gue langsung jalan ke depan buru-buru, jalannya cepet gitu kan ya. Terus itu gue langsung masuk ke ruang nifas kan, bangunin temen gue, bangun gitu kan ya, masih deg-degan banget. Kenapa? Anjir gue liat setan gitu kan ya. Terus kata dia, setan apa sih? Udah tidur aja gitu kan ya. Halu lu makanya tidur. Udah jam berapa sih nih? Dia ngeliat jam, tuh di jam 3-an lu tidur gitu kan ya. Tidur tapi nggak bisa gitu, masih kebayang-bayang gitu. Pas inget-inget lagi, posisi si sholatnya yang gue liatin tuh, si ibu ini nggak ngadep kiblat bang, nyampingin. Kiblat itu ngebelakangin pintu. Oh. Kalau kita salam salam gitu pasti masih nggak ngeliat langsung ke belakang dong, masih ke tembok gitu kan. Ini kan langsung ke gue. Pas gue perhatiin lagi, si ibu ini juga bentuk mukanya juga agak aneh gitu. Kayak gimana? Kalau sekarang tuh mukena banyak yang macam-macam bang. Ada yang model kayak baju. Jadi dia lehernya tuh nggak ada. Kalau si ibu ini gue lihat model mukenanya itu kayak itu yang langsung masukin muka, tali mukenanya terus tangannya bisa masuk. Jadi kayak bener kayak kalau kita begini kayak bentukan poci warna putih. Di situ gue kaget banget kan. Langsung mulai hari itu gue nggak pernah ke musola lagi. Terus teman-teman gue juga gue inget-inget nggak pernah ada yang ngajak ke musola. Sholat itu pasti di ruang nifas. Mungkin sebelum-sebelumnya yang lain udah ada yang lihat juga kali. Tapi lu lihat mukanya kan? Lihat. Mukanya gimana? Kayak orang normal, kayak kita aja. Normal. Makanya kan gue pikir, si keluarga pasien kali ya. Orang senyum bang, kayak orang kalau lagi negor orang yang ngeliat kita. Gitu. Gue balas lagi kayak gitu. Berarti kan kita ngiranya orang biasa gitu loh. Bukan aneh-aneh. Habis itu karena mulai kesebar lah cerita-cerita itu, makin banyak yang nggak mau sholat di musola kan, karena takut. Terus setelah kita udah banyak cerita-cerita kayak gitu, kedengeran sampai ke bidan senior kita. Terus bilang, iya dulu itu ruang musola itu bukan ruang buat musola awalnya, kayak ruang kosong dijadikan musola. Karena nggak ada tempat buat sholat kan, awalnya tuh di lantai 2, cuma dipindahin. Terus di samping ruang musola itu ada kayak ruangan lagi di luarnya, itu buat tempat pembuangan sampah medis. Kayak jarum suntik. Oke, darah semua tuh. Berhubungan sama darah semua tuh ya? Iya, jadi dibuang di situ dulu sebelum limbah medis ya? Sebelum dikirim ke pusatnya. Nyambung dong, berarti mungkin ya namanya tempat kotor. Musolanya juga jarang didatengin buat ibadah. Ya mungkin ada yang nempatin kan. Jadi pas gue udah cerita kayak gitu, ada yang ngomong lagi, iya gue juga pernah. Tapi itu dia buka emang langsung udah ada pocong di dalam situ, pojokan. Buka langsung lari, karena buka langsung kelihatan kan. Langsung lari, itu pintu masih kebuka, dia lari. Terus si teman gue yang ngeliat itu juga akhirnya nyebar cerita itu, dan memang sampai
kapan ya terakhir gue denger teman gue masih PKL itu tuh emang gak ada yang berani sholat di musola. Dari situ teman-teman gue juga gak ada yang sholat di ruang musola, kita sholat di ruang nifas gitu kan ya. Yaudah, pernah juga tuh ruang nifas ini ada pasien. Terus gue lagi jaga di situ bertiga. Tapi teman gue yang satu ini waktu itu izin sakit. Akhirnya berdua dong, namanya Shiva. Nah, Shiva ini juga dia ada bakat bisa ngeliat-liat kayak gitu juga, tapi nggak pernah cerita-cerita ke kita demi menjaga kita biar nggak takut. Nah, hari itu udah jam 10-an. Itu lagi di ruang depan gue, di ruang tunggu. Di depan ruang pendaftaran. Karena kan ada pasien di ruang nifas. Jadi tempat ibaratnya base camp kita nggak ada nih. Kita cari tempat. Karena musola ini kita udah tahu, nggak dong ke musola, nggak mungkin dong. Akhirnya carilah ruang lain. Ada ruang vaksin. Ruang vaksin itu bekas ruang rawat nifas juga. Jadi dulu di seberang ruang bersalin. Tapi karena mungkin biar mempermudah, jadi ruang bersalin sama ruang nifas tuh dibikin sebelahan. Kita ke ruang vaksin, di situ ada tumpukan tempat tidur yang udah nggak kepake. Terus ada satu bed yang emang dia nggak ditumpuk. Kayak mungkin ada juga kali petugasnya yang suka tidur di situ gitu. Akhirnya yaudah kita tidur satu bed berdua, gue bilang gitu kan. Itu udah mau jam 11 kayaknya. Teman gue asik banget tuh chatan sama cowoknya. Terus dia bilang, Zi kayaknya cowok gue mau nelpon nih, gue ke depan dulu ya. Oh iya, sono ke depan. Jangan lama-lama ya. Kalau bisa jangan jauh-jauh, gitu kan. Depan ruangan aja. Nah di situ gue udah ngantuk tapi nggak bisa tidur juga. Gue kan di dekat pojok ya, dekat tembok. Jadi gue ngadep ke tembok. Terus itu kan teman gue udah keluar ya. Kok nggak lama setelah teman gue keluar, kayak ada yang duduk di bed yang gue tidurin. Duduk. Kerasa dong. Kita kan di tempat yang itu kan, ditidurin itu iya, duduk. Turun gitu ya. Terus kayak tiduran gitu di samping gue. Cuman di situ gue nggak mau nengok. Gue cukup dengerin dulu. Itu kan ya, ada suara-suara lain nggak? Temen gue nggak kedengeran suara teleponnya. Gue pikir udah masuk. Tapi kok masih ada suara bunyi notifikasi WA masuk gitu. Kayak ting ting gitu suara notifikasi WA. Tapi itu di depan ruangan. Iseng dong gue ambil HP di kantong depan, gue ambil, gue chat teman gue kan yang lagi bareng gue. Bunyi di luar. Langsung ke WA. Shift lu buruan masuk. Terus dia masuk, nanya dong, kenapa sih? Langsung baru gue berani nengok dong. Ih gak ada apa-apa. Gak apa-apa Shift. Dan lu di sini aja deh, jangan jauh-jauh. Udah tuh, abis itu dia duduk, rebahan, terus gue bilang, udah kalau mau telepon sama cowok, teleponan aja. Kata dia, enggak udahan. Oh yaudah, udah tidur kita sampai pagi. Itu sih yang gue sampai bingung tuh siapa gitu. Gila. Berasa tuh ya? Oh, berasa banget. Mau nengok tapi takut. Jadi dari situ gue mikir setiap ruangan tuh ada. Cuma gangguannya beda-beda aja. Kalau dulu sebelum-sebelumnya gue, kan banyak ya biasanya kalau kita pergantian PKL itu biasanya masih ada kampus yang memang masih PKL, terus ketemu lagi teman baru, kan cerita, atau cerita lagi ke mana-mana, akhirnya cerita itu panjang kan. Nah temanku cerita dulu di ruang nifas itu, sebelum dipindahin ke dekat ruang bersalin, itu masih aktif buat ruang nifas. Itu mereka pernah tidur di situ malam, terus ada salah satu yang kebangun ngelihat ada sosok tinggi gede diri di samping kasur teman gue sambil ngeliatin teman gue tidur. Teman gue ceritanya di situ belum tidur, jadi dia ngintip-ngintip gitu, ngeliat-ngeliat. Pas dia mulai hampir kepergok, langsung merem. Karena si sosok ini kayak udah mau nengok ke arah dia, masa diperhatiin. Jadi itu sebenarnya di puskesmas itu yang paling banyak pengalaman seremnya sih bang. Serem memang puskesmas ini ya? Ditambah puskesmas ini udah lama banget bangunannya. Terus dia sebenarnya tengah kota loh bang. Tapi kalau kita masuk ke puskesmas itu, baru masuk pagernya aja, itu langsung berasa kayak jauh dari keramaian. Entah suges atau gimana, tapi pas masuk puskesmas itu emang rasanya langsung kayak beda aja gitu hawanya. Ditambah kejadian-kejadian horor gitu, gue langsung kayak buruan kayak kelar nih dari sini, biar cepet-cepet ini gitu loh, selesai dari tempat ini. Karena setiap pulang dari situ tuh kita juga di rumah kayak dimimpiin sama sosok yang apa? Yang gue lihat di musola, bayang-bayang dong.
Terus juga keinget nenek yang meninggal di UGD. Sampai akhirnya udah selesai PKL di situ, udah nggak pernah lagi sih. Nah, dulu ada sih Bang, nih bukan horor ya kejadiannya. Ini lebih ke keanehan. Oke. Ini sebelum ke rumah sakit. PKL pertama banget itu di bidan praktek mandiri. Nah, di bidan praktek mandiri ini gue cuma 2 minggu. Nah, nggak ada apa-apa sih, aman. Kalau yang mistis-mistis tuh nggak ada. Lebih ke keanehan. Waktu itu tempat gue buat PKL ini tuh masih saudara nama gue. Oke. Bude gitu kan ya. Nah, sebut aja bidan penanggung jawab ini Bunda ya, biar gue mudah nyebutnya. Si Bunda ini pemilik klinik, tinggal di depan kliniknya. Jadi yang di dalam klinik itu yang nungguin tuh ada asisten bidannya 2 orang, Kak Dewi sama Kak Ana. Nah, baru masuk kita mahasiswi bidan. Jadi di dalam klinik itu berempat kan. Cuman biasanya kalau praktek itu ganti-gantian. Jadi sehari ini temen gue, sehari ini gue. Ada momen kita barengan gitu. Oke. Nah ini mungkin karena masih baru masuk PKL, kita barengan dulu nih. Yang bareng sama kita itu waktu itu Kak Dewi, yang senior yang ada. Kak Ana lagi libur. Lagi perkenalan, ceritanya ada pasien datang, Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Terus Kak Dewi langsung nyambut ke depan, nyamperin pasien. Masuk pasangan suami istri, si ibu lagi hamil, udah gede perutnya. Nah masuk, dan mati gue sini karena mahasiswa baru PKL, seneng dong dapet ibu hamil nih karena buat belajar gitu kan ya, pasien pertama. Terus di situ, ayo Bu masuk dulu, kata Kak Dewi kan, ibu duduk dulu. Terus bilang kan, Zi ambilin itu berkas pasien ibu ini gitu kan ya, ibu sini namanya. Udah gue masuk ke ruang periksa, ambil berkas si ibu ini. Temen gue juga ikut masuk buat nyiapin beberapa alat-alat pemeriksaan kehamilan. Sampai udah selesai, terus udah kita bilangin dong, Kak udah selesai Kak. Masuk dong pasien, pemeriksaan seperti biasa, normal. Sampai pemeriksaan perut. Jadi si ibu ini udah pindah ke kasur. Tadinya kan di tempat duduk, kayak ditanya keluhan segala macem. Tibalah di pemeriksaan fisik. Si ibu ini udah tiduran di tempat tidur sambil ngobrol-ngobrol sama bidan senior gue ini, Kak Dewi ini. Sebenarnya ibu kok dari awal dapat tes pack positif kok ibu nggak pernah balik lagi gitu kan ya. Jadi ceritanya ibu ini awal dapat tes pack positif disuruh USG kan sama bidannya buat ngelihat kandungannya gimana gitu kan ya, sehat apa enggak. Tapi si ibu ini ngilang. Jadi nggak balik-balik lagi sampai udah 5 bulan, 6 bulan usia kehamilannya baru balik. Jadi si ibu bilang, iya Mbak maaf ya, soalnya sama ibu saya dilarang buat periksa-periksa USG gitu. Agak-agak kolot lah gitu ibunya. Jadi nggak boleh periksa USG. Menurut kepercayaan orang dulu katanya kalau USG takutnya nanti kena radiasi. Takutnya kenapa-napa. Udahlah mending ntar aja pas umur 8 bulan buat ngeliat jenis kelamin gitu kan. Ya udah saya nggak periksa-periksa Mbak, maaf ya gitu kan, ngomong sama Kak Dewi. Terus di situ Kak Dewi udah periksa dari kepala sampai ke dada, mau periksa perut nih. Periksa perut kalau di bidan itu bisa periksanya itu kayak buat posisi bayi itu bisa Bang. Kita ngeraba perut si ibu ini, kayak posisi punggung sebelah mana, posisi kepala sebelah mana bisa. Nah, udah tibalah periksaan perut, dikasih tahu Bu nih punggung nih sebelah kanan nih Bu, dirasain, dipegang kan perut ibunya. Nih Bu punggung, coba sini tangannya, pegang. Oh iya. Nah nih sebelah sini nih, seberangnya ini kayak bulat-bulat kecil tuh tangan sama kaki Bu. Oh iya. Nah ini bagian kepala nih Bu, di bawah nih, kerasain Bu, keras kan? Oh iya. Terus karena kita situ ngeliatin juga kan, dipanggil dong, sini gitu kan ya. Teman gue dulu awalnya, sini belajar nih, pegang perutnya nih. Terus izin dulu Bu, izin ya nih adik-adik saya biar belajar. Oh iya nggak apa-apa gitu kan ya. Saya juga punya keponakan mahasiswa bidan. Hampir tiap hari saya diperiksain mulu gitu kan ya. Didengerin mulu detak jantungnya, perut saya dipegang mulu gitu kan ya. Nggak apa-apa Neng, biar belajar. Oke. Temen gue periksa kan. Oh iya. Terus gantian gue. Iya tuh.
perutnya posisinya ini punggung, di sini kepala kerasa. Perutnya kan keras ya kalau ibu hamil itu, padat. Terus dengar detak jantung tuh. Kakak senior gue bilang, Kak Dewi, Dek, coba dengerin detak jantungnya. Kita singkatnya DJJ aja ya bang, detak jantung janin. Ini dengerin DJJ-nya. Oh iya kak, udah tahu belum dengerin DJJ di mana gitu kan ya? Di punggung kak. Oh oke. Coba dengerin. Kita ambil alat DJJ-nya itu buat dengerin DJJ itu. Terus ambil ini juga gel USG. Jadi alat ini kalau pakai gel USG itu bisa lebih memudahkan sinyal buat ngedengerin suara di dalam perut gitu. Oke. Jadi suara detak jantung janin itu kalau dari alat ini bunyinya kayak langkah kaki kuda bang. Tuk 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 gitu. Oh gitu, cepet ya. ya? Memang detak jantung janin itu memang lumayan tinggi. Oke. Terus kadang kekecoh juga sama suara bising usus atau suara usus aja lah nyebutnya. Oh, bunyinya, usus tuh berisik ya? Ada suaranya. Wow. Pakai alat itu bunyinya gitu. Kalau kita cuma bisa 2 suara itu doang kita dengar dari alat ini. Ceritanya karena kita tahu posisi punggung nih sebelah kanan. Dengerin dong sebelah kanan, fokus di kanan, kasih gel, dengerin. Awalnya bunyi emang duk duk duk. Terus berubah. Loh, bukan di sini kali ya, ke kanan dikit kali ya. Kita cari-cari, geser-geser. Kok nggak ada ya di punggung yang kita kan tadi posisi si bayi itu punggungnya itu di kanan. Udah habis kita puterin semua tuh sebelah kanan nggak ada. Kita coba dong seberangnya gitu kan ya. Kita cari terus sampai kita puterin tuh perut ibunya tuh. Nggak nemu. Terus udah nyerah tuh kita berdua tuh. Udah ganti-gantian soalnya. Temen gue udah. Akhirnya udah dipanggil aja Kak Dewi yuk. Minta tolong. Mungkin kita masih baru dapet nih. Belum ngerti gitu kan ya. Mungkin udah caranya kali dipanggil. Kak, belum nih Kak, belum dapet. Oh belum dapet, ya udah sini-sini. Bu, maaf ya Bu, saya yang dengerin ya Bu. Iya nggak apa-apa Neng, mungkin masih belajar nih adik-adiknya gitu kan. Oh iya dah, cari. Awalnya gitu juga. Tuk, terus sampai akhirnya diputerin juga tuh seperut-perut. Nggak dapet. Nah, karena kita lagi sama-sama bingung, nggak lama si Bunda datang. Bidan penanggung jawab klinik datang dong. Nengok mungkin, loh kok ruangan periksa tutup nih, berarti ada pasien kali ya. Diketok, masuk, terus Assalamualaikum gitu kan ya, nyapa ngeliat, oh si ibu kok berbalik ya gitu kan ya. Iya Bu Bidan, maaf ya Bu, baru balik lagi gitu kan ya. Ya sekarang gimana kabarnya gitu kan ya. Alhamdulillah Bu sehat gitu kan ya. Lagi apa nih, DJJ ya gitu kan ya, nanya ke Kak Dewi kan. Iya Bun, berapa DJJ-nya? Belum ketemu Bun. Belum ketemu gimana gitu kan ya. Sini gitu kan ya. Tadi Zia udah nyari? Udah. Kamu udah nyari? Udah. Belajar lagi ya gitu kan ya. Terus Bunda itu juga nyari tuh. Diraba-raba lagi kan. Oh nih punggung sini. Benar kan? Tadi kita punggung di kanan. Si Bunda juga di kanan. Dengerin tuh. Sama. Duduk. Awal masih gitu. No kan ini. Langsung gitu. Kekecoh lagi dong. Cari lagi. Diputerin tuh perut ibu udah penuh sama gel USG. Karena kita nyari kan seperut-perut sampai ibu suruh miring lah. Sampai udah coba ibu angkat kakinya ditekuk gitu. Mungkin bayinya agak ke dalam apa gimana. Terus ditanyain sama si Bunda ini ke pasien, "Bu, tadi masih ngerasain gerakan bayinya nggak?" "Masih," gitu kan ya. Sejam lalu pas sebelum kesini masih gerak-gerak, nendang, kerasa. Terus ponakan saya juga di rumah kan mahasiswa bidan. Jadi tiap hari tuh dengerin mulu. Dia sambil belajar. Ada, kata dia gitu. Nggak salah kan Bu suaranya? Kayak gini nggak tadi? Enggak. Ibu udah USG belum? Belum. Ibu, saya saran Ibu USG dulu ya. Kata Bunda bidan penanggung jawab gue kan. Ibu sekarang USG dulu. Deket sini ada lab. Bisa USG di situ. Tapi nanti Ibu kesini untuk baca hasilnya ya. Akhirnya si ibu ini USG, 2 jam setelah itu balik. Nah udah sampai klinik suruh duduk dulu. Bunda itu masuk dulu ke dalam sama Kak Dewi berdua. Ngeliat hasilnya. Terus abis itu manggil si pasien kan sama suami untuk masuk. Gue ikut masuk dong karena kan kita kalau lagi ada pasien kayak gini kita harus ngikut gitu loh buat belajar. Pas masuk semuanya si Bunda gue liat kok mukanya agak ini ya, kayak
Mukanya sedih tapi bingung juga mau gimana yang ngejelasinnya. Soalnya ternyata pas dilihat hasil USG-nya itu kosong Bang. Nggak ada bayinya. Jadi pas gue ngeliat juga hitam gitu. Hasil USG-nya itu nggak ada apa-apa, kosong. Padahal tadi kita rame-rame periksa, kerasa yang namanya punggung, kerasa kepala gitu kan ya. Tapi di dalam itu kosong. Nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya si ibu panik, shock juga kan. Kok bisa gitu kan ya. Di situ bidan penanggung jawab gue berusaha kayak ibu tenang dulu gitu kan. Ibunya udah yang nggak bisa mikir jernih lagi. Udahlah, periksa lagi. Mana tahu tadi salah, itu USG salah kali gitu kan ya. Soalnya ibu ini kehamilan pertama, terus udah nunggu juga 6 tahun. Kehamilan yang dinanti-nantiin banget. Jadi nggak bisa terima sama hasil dari USG ini. Langsung mau naik ke tempat tidur. Di dekat tempat tidur tuh kan ada anak tangga tuh 2 buat naik pasien. Itu kan dia nggak nyambung sama kasurnya kan. Kalau kita nginjek dan gak ada yang nahan tuh bisa licin kepleset. Nah gue refleks langsung meluk si ibu. Maksudnya takut ibu ini jatuh. Karena mau langsung naik ke kasur kan. Itu perutnya kan kepegang sama gue. Awalnya perut itu keras. Pas gue pegang kok perutnya lembek gitu loh. Kayak perut orang gak ada isi bayinya gitu. Terus gue langsung kayak kok lembek ya perutnya. Terus dari situ si ibu udah gak bisa kita ajak ngobrol. Udah nangis-nangis. Kita baru ajak ngobrol bapaknya dulu. Di situ gue dengerin aja sih bidan penanggung jawab gue tuh ngomong kalau si ibu ini kayaknya emang gak hamil. Tapi yang anehnya kenapa tadi kita rame-rame ini nih periksa ada bentukan seperti bayi gitu di dalamnya. Iya. Orang kita berempat kok periksanya. Awalnya kan bertiga. Gede kan perutnya? Gede. Terus juga kita bisa merasakan ini punggung, ini kepala gitu loh. Sampai bisa ngerasain bentukan bayinya. Aneh banget sumpah. Nah aneh kan, makanya si ibu juga cerita di rumah ngerasain gerakannya, tendangannya. Nah, Di situ gue mikir, kok baru kali ini gue nemuin kasus yang udah di luar nalar gitu loh. Kemana bayinya gitu kan ya. Terus tadi kita rame-rame ini ngapain gitu kan ya. Terus abis itu si ibu ini udah diedukasi pelan-pelan, udah mulai tenang, udah pulang tuh. Nanya dong gue ke bidan penanggung jawab ini, Bun, kenapa sih kok tadi kok bisa gitu kan ya? Nggak ngerti Bunda. Tapi emang ada kasus di mana kehamilan itu kosong. Tapi biasanya itu di awal kehamilan, bukan yang udah berbulan-bulan kayak gitu. Jadi kalau seandainya di medis itu kalau baru awal dia tahu test pack positif, biasanya kan 2 minggu tuh harus di USG. Dilihat nih udah ada rahimnya belum, udah ada kantungnya belum dalam rahim. Nanti suruh balik lagi, dilihat ini udah janinnya belum. Nah, biasanya nggak pernah lebih dari sebulan. Harus langsung dikuret, takut ada masalah di ibunya. Nah, si ibu ini dari awal dapat test pack positif, nggak pernah periksa-periksa lagi. Cuman diperiksa sama keponakannya di rumah yang emang kuliah kebidanan. Yang masih dibingungin sampai saat ini, masih bingung. Itu gimana bisa ngerasain ada bayi, tapi pas di USG nggak ada. Pas udah tahu kenyataannya tidak ada bayi, pas dipegang perutnya emang lembek. Iya. Aneh. Agak aneh. Itu sih nggak tahu deh gue kalau pendapat dari orang awam ya. Apa dibilangnya diculik jin lah, apalah nggak ngerti sih. Ya, banyak versi lah ya. Iya. Banyak versi yang berpendapat tentang itu. Oke, Kak Zia, ini tadi udah banyak banget ya nyeritain kejadian-kejadian horor yang Kak Zia alamin nih. Emang kalau di tempat-tempat lahirin kayak gitu-gitu tuh banyak yang aneh-aneh ya, banyak yang di luar logika kita. Banyak yang ajaib juga nih, ada yang serem juga. Mungkin buat para calon ibu nih, yang sahabat Lonceng Misteri yang udah nonton ceritanya Kak Zia, jangan lupa USG ya. Iya. Karena USG sekarang udah di cover BPJS. Udah. Berapa kali di cover? Kalau nggak salah sih kayaknya maksimal 2, minimal sekali. Oh, minimal sekali. Dan sekarang ada niat mau balik lagi nggak ke dunia rumah sakit, puskesmas kayak gitu-gitu? Kebetulan kan gue STR-nya tuh kalau bidan, dokter, semua tenaga medis tuh punya STR namanya surat tanda registrasi. Kebetulan STR gue tuh udah diperpanjang seumur hidup. Oh. Jadi kalau next time mau balik bisa. Terus paling lebih ke memperbarui ilmu ya, karena kan
udah berapa tahun ya nggak kerja bidan. Jadi lebih memperbarui ilmu, ngelatih tangan lagi gitu kan ya. Karena banyak beberapa teman-teman bidan gue tuh udah kerja di puskesmas, di rumah sakit, bahkan udah ada yang buka klinik. Jadi tuh mereka nawarin, "Tak kalau lu pengen baik lagi nih, sini aja belajar lagi." Oh, ada yang nawarin juga. Jadi emang gak menutup kemungkinan buat balik lagi juga ke situ ya. Iya. Oke, dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ucapin banyak terima kasih ya sama Kak Ziaga. Thank you banget ya. Ya, sama-sama Pak Thank you banget Gilang. udah nyeritain kejadian yang horor ini sama sahabat lonceng. Terutama sama gue nih, thank you banget Kak ya. Jadi buat temen-temen yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke sini langsung untuk cerita di sini nih. Sama seperti Kak Zia. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu, atau klik link di bawah video ini nih, di deskripsinya. Jadi langsung diklik aja. Bisa langsung ke WA kita ya itu ya, nanti itu ke Mbak Rara langsung. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Kak Zia juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.